Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membuat lampu yang sudah mati menjadi nyala kembali. Wah, mantul teman-teman. Ini bukan mukjizat Nabi Nuh ya teman-teman. Ini adalah sebuah trik yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki sebuah lampu. Nah, tentunya dengan sebuah trik yang sederhana. Nah, untuk caranya cukup mudah. Kita nanti hanya membutuhkan sebuah kabel ya teman-teman. Pertama-tama kita tes dulu teman-teman, apakah lampu ini benar-benar mati atau tidak ya teman-teman. Ini kita colokkan di stop kontak terlebih dahulu. Nah, ini kelihatan tidak hidup ya, putranya sudah mentok. Nah, sekarang kita tes untuk lampu yang lain apakah menyala teman-teman. Kita putar-putar dulu. Dan ternyata menyala teman-teman. Oke, sekarang kita perbaiki. Nah, trik ini cukup mudah karena hanya menggunakan sebuah kabel untuk memperbaiki lampu ini. Ini saya coba tes kembali, untuk lampunya tidak hidup ya teman-teman. Nah, ini sekarang kita bisa perbaiki teman-teman. Nah, untuk bahan-bahan yang saya pakai pun tidak sulit ya teman-teman, mudah ditemukan, hanya menggunakan kabel, terus nanti ada juga charger yang sudah rusak dan menggunakan korek api teman-teman. Nah, ini adalah sebuah kabel ya teman-teman. Kabel ini nanti akan membuat lampu yang sudah mati tadi akan menjadi nyala kembali teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat untuk lampunya itu ternyata sudah ada karatnya teman-teman. Banyak debunya juga karena sudah lama di gudang tidak terpakai teman-teman. Ya gimana mau dipakai, orang lampunya mati ya teman-teman. Nah, ini kita buka dulu. Kalau susah kita menggunakan pisau atau obeng ya, ini agar mempermudah untuk membukanya. Nah, ini kita buka dulu, dan untuk rangkaiannya seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk rangkaiannya di dalam lampu ini ya teman-teman. Kebanyakan lampu-lampu seperti ini dirangkai dengan dengan seri ya, dengan rangkaian seri teman-teman. Jadi kalau ada satu LED yang mati, maka lampunya tidak menyala teman-teman. Seperti ini rangkaiannya. Nanti kita akan tes satu persatu apakah LED-nya ada yang mati atau enggak teman-teman. Nah, untuk cara pengetesannya cukup mudah. Kita perlu menyiapkan stop kontak seperti ini teman-teman. Kemudian kita memerlukan sebuah charger handphone yang sudah rusak dan kabel datanya teman-teman. Ini yang sudah rusak aja ya teman-teman, kita potong, kita buat seperti ini teman-teman untuk nanti mengetes sebuah LED-nya. Nah, ini teman-teman nanti fungsinya untuk mengetes itu ya teman-teman, untuk mengetes apakah di dalam rangkaian tersebut LED-nya ada yang mati atau tidak. Oke teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita harus mencek satu persatu LED yang ada di lampu ini. Nah, jika teman-teman nanti menemukan satu saja yang mati, nah kemungkinan itu adalah penyebab utama dari kerusakan lampu ini. Nah, nanti kita nggak usah mengganti lampu LED-nya, cukup nanti kita menambahkan sehelai tembaga saja teman-teman. Nah, nanti kita sambung pakai sehelai tembaga agar lampu ini bisa menyala teman-teman. Nah, untuk rangkaiannya seri ini, jika salah satu lampu LED mati, jadi nanti akan mempengaruhi rangkaiannya, lampu kemudian tidak menyala teman-teman. Nah, ini kita tes satu persatu seperti ini. Nah, nanti kalau kita menemukan yang tidak menyala, nanti kita harus menandai, kemudian nanti kita harus mengganti dengan tembaga atau menyambung rangkaiannya tersebut dengan tembaga teman-teman. Kita harus cek satu persatu ya teman-teman. Ini membutuhkan kesabaran teman-teman, karena yang kita cek ada banyak teman-teman. Nah, ini kita cek satu persatu. Nah, ini saya menemukan satu yang tidak menyala teman-teman. Saya akan tandai terlebih dahulu, kemudian saya akan cek yang lain supaya tahu ada berapa lampu LED yang mati teman-teman. Nah, untuk videonya akan saya percepat teman-teman agar nanti tidak terlalu panjang. Oke teman-teman, langkah selanjutnya adalah mencopot LED yang tadi sudah kita tandai ya, yang tidak berfungsi, dengan cara memanaskan bagian bawah PCB-nya teman-teman. Nah, nanti untuk PCB-nya walaupun gosong ya nggak apa-apa ya teman-teman, ini masih bisa dipakai. Yang terpenting nanti kita harus mencopot dulu LED yang tadi sudah tidak berfungsi. Dengan cara seperti ini teman-teman, kita panaskan bagian bawahnya seperti ini. Nah, kalau sudah dirasa cukup panas, kita tinggal melepas LED-nya ya teman-teman. Nah, seperti ini kita lepas pakai koreknya ya teman-teman, jangan pakai tangan karena ini sangat panas ya.
Nah, setelah lepas nanti kita persiapan untuk menyambungnya dengan sebuah tembaga. Satu helai saja teman-teman, nggak usah pakai kabel, bisa ini teman-teman. Nah, untuk tembaganya seperti ini teman-teman, saya cuma menggunakan satu helai saja. Oke teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita harus memasang tembaga yang satu helai tadi. Kita pasang di tengah-tengah ini teman-teman. Ini agak sulit karena saya tidak punya jepitan khusus itu ya teman-teman. Jadi saya menggunakan tutup bolpen seperti ini. Ini kita harus pasang di tengah-tengah nanti agar rangkaiannya bisa tersambung ya teman-teman. Nah, ini untuk memperkuat tembaganya saya memakai sebuah timah ya teman-teman. Ini opsional, kalau teman-teman nggak punya timah ya nggak apa-apa, tapi kalau ada lebih bagus kita pakai timah ya teman-teman. Kita panaskan dulu di bawah PCB-nya. Nah, kalau sudah sampai tahap ini kita tinggal merapikan saja teman-teman. Ini kita panaskan timahnya seperti ini, kemudian kita rapikan agar tembaganya itu kuat ya teman-teman. Nah, oke, hasilnya seperti itu ya teman-teman. Untuk proses perbaikannya sudah selesai dan tinggal kita coba. Nah teman-teman, ada beberapa catatan jika kalian memakai trik ini. Nah, yang pertama, pastikan rangkaian hari lampu adalah rangkaian seri. Dan yang kedua, pastikan komponennya tidak ada yang terbakar atau meledak ya teman-teman. Nah, jika dua hal tadi sudah dipastikan, kemungkinan besar kerusakan terjadi pada rangkaiannya. Nah, jika kerusakan terjadi pada rangkaiannya, kita bisa memperbaiki dengan cara ini. Karena kalau jika ada satu LED yang mati, maka lampu tersebut tidak bisa menyala teman-teman. Oke, sekarang kita coba trik ini ya teman-teman. Dan ternyata bisa menyala dong, dan teman-teman bisa mencari lampu-lampu bekas yang ada di rumah untuk diperbaiki. Nah, kan lumayan ngirit ya, daripada beli lampu mending kita cari lampu bekas untuk diperbaiki. Nah, mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.